Hai hai hai, selamat datang di podcast AGB Talks. Wow, AGB Talks nih. Jadi di sini kita bakal bahas mengenai agribisnis, teman-teman. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut, mungkin di sini aku sebagai moderator mau memperkenalkan diri nih biar teman-teman tahu semua nih. Jadi kenalin, aku Audrey Aulia Masita Dewi, bisa dipanggil Audrey, dan aku merupakan mahasiswa dari Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Wah, mungkin di sini ada yang anak IPB juga atau ada yang udah daftar di IPB nih. Ya, semoga teman-teman yang udah daftar bisa keterima dan nanti kita tunggu ya di kampus IPB. Nah, tapi sayangnya kita di sini nggak mau ngebahas mengenai jalur masuk di IPB, teman-teman. Jadi ini ada hal yang lebih menarik dan di sini Audrey tidak sendiri. Tentunya ditemani dengan sosok yang sangat menginspirasi seperti itu. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Gimana Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Nah, mungkin sebelum Bapak memperkenalkan diri, mungkin di sini Audrey pengen ngenalin singkat nih. Nanti Bapak mungkin lebih secara detail gitu ya Bapak. Jadi di sini ada Bapak Supardi. Oh, sorry. Jadi ada Bapak Supardi, teman-teman. Ya, di sini Bapak Supardi, panggil aja langsung Bapak Supardi kalau ketemu ya Bapak. Oke. Nih, Bapak Supardi ini dikategorikan atau masuk juga gitu sebagai petani milenial seperti itu ya Bapak. Ya, benar banget teman-teman. Jadi Bapak Supardi ini merupakan petani milenial dan teman-teman nih bisa mencontoh nih apalagi anak-anak IPB gitu ya. Lulusan dari Institut Pertanian Bogor gitu ya Bapak. Jadi kalau bisa mencontoh Bapak ini sebagai petani milenial tuh sangat bagus gitu ya Bapak. Nah, dan nggak cuma itu juga. Jadi Bapak Supardi ini juga salah satu lulusan dari Jepang, teman-teman. Nah, di Jepangnya juga itu lebih fokus ke bidang pertanian ya Bapak. Dan sekarang juga lagi menjalani gitu dan membina yaitu Gapoktan di Desa Benteng. Ya, Kabupaten Bogor ya Bapak. Oke, mungkin Bapak bisa memperkenalkan lebih lagi Bapak, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Supardi, alamat Kampung Lebak Gunung, RT 2 RW 5, Desa Benteng, Kecamatan Camai, Kabupaten Bogor. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Audrey itu betul. Saya termasuk salah satu dari Duta Petani Milenial Kabupaten Bogor. Wow, keren banget teman-teman. Yeay. Dan alhamdulillah sekarang terpilih menjadi koordinator di Kabupaten Bogor sebagai Duta Petani Milenial. Nah, untuk saat ini saya juga mengemban amanah. Salah satunya yaitu di Desa Benteng sebagai Ketua Gapoktan, satu desa membawahi 13 kelompok tani. Wow. Yang jumlahnya sekarang hampir 687 petani. Keren banget teman-teman, sebanyak itu ya Bapak. Iya, ya betul. Allah. Terus lanjut Bapak. Nah, di sana itu emang sudah termasuk ke dalam kategori Madya ya. Madya salah satu kelompok tani yaitu Cahaya Tani, dan yang lainnya insya Allah akan menyusul. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satunya kita tunjukkan dulu yang terbaik. Jadi kerjasama kemitraan dengan salah satu vendor, kemudian dengan salah satu dari supermarket terkait dengan pemasarannya, kita coba lakukan kemitraan terlebih dahulu sehingga petani-petani yang lain tertarik seperti itu. Jadi pasarnya jelas. Oh gitu. Baik Bapak. Nah, boleh diceritain yang mengenai Jepang Pak, karena mungkin banyak nih orang-orang yang nonton juga pengen ke Jepang gitu Pak. Boleh. Lewat jalur pertanian gitu Bapak. Oke, ya. Saya kebetulan waktu itu SMA saya ngambil pertanian di salah satu pesantren pertanian Darul Falah, dan di sana ada namanya pertukaran pelajar dan saya ngambil pertanian. Dan alhamdulillah ketika tes untuk pertukaran pelajar saya lulus di Jepangnya itu di Hokkaido. Oh, di Hokkaido Jepang ya Bapak? Iya, Hokkaido Jepang, ngambil sayuran. Oh, ngambil sayuran. Dan ketika kuliah saya mendapatkan beasiswa lagi dari Kementerian Pertanian untuk berangkat lagi ke Jepang. Ngambil di budidaya jeruk. Nah, di sana pertanian sudah luar biasa ya. Majunya teknologinya ya, luar jauh biasa, ya, jauh banget dengan Indonesia gitu. Nah, ngambil pertanian di sana, bagaimana ketika pulang itu bisa menerapkan di kampung sendiri, di desa sendiri, seperti itu. Nah, kalau di sana mereka
pasarnya yang jelas terlebih dahulu. Baru pemerintah itu turun bagaimana untuk meningkatkan kapasitas atau kualitas SDM-nya, maka mereka memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana menjaring pasar, menjaring permodalan seperti itu. Itu kalau di Jepang. Wow, coba Iya. Pak boleh dites nih bahasa Jepangnya Pak. Mungkin Boleh, Bapak boleh. boleh nih memperkenalkan diri Iya. tapi pakai bahasa Jepang, boleh Bapak? Oke. Ya. Watashi wa Sufari desu ne. Watashi wa Indonesia kara kimashita. Bogor sundeimasu. Hai, dojo yoroshiku arigatou gozaimashita. Nihon ikimashita, Kak. Wah. Hai. Ya, translate-nya ada di bawah ya, teman-teman. Oke, seru nih mengenai Bapak. Ini Bapak udah tahu nih, teman-teman udah tahu nih Bapak siapa gitu ya, Bapak. Dan mungkin di sini belum disampaikan nih kita mau ngebahas apa nih. Iya, Mungkin betul. ini lebih seru sih Bapak membahas ada unsur dari agribisnis, ada unsur dari ekonominya juga gitu Wah, Bapak. luar Karena biasa. berata-berakan nih kami semua nih dari anak agribisnis termasuk saya dan masuk Fakultas Ekonomi Bapak. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas mengenai agribisnis dan ekonominya Bapak. Oke, mengenai tadi ya Bapak kan ngetuai juga ya Bapak. Mengepalai gitu di Gapoktan di betul. Desa Benteng ya Bapak. Nah, mengenai pembiayaan di sana tuh seperti apa Bapak di bidang pertaniannya gitu, pembiayaan bisnisnya seperti apa gitu. Iya. Dan apakah di Desa Benteng itu pembiayaannya ada bantuan dana dari kredit mikro Bapak? Ya. Oke, terkait dengan di Desa Benteng, saya diembankan menjadi ketua Gapoktan. Untuk pembiayaan kita bekerja sama dengan yang formal, berikut juga dengan yang non formal. Ya, gitu. Yang formalnya kita pembiayaan bekerja sama dengan BRI. Nah, BRI ini alhamdulillah kemarin sudah sosialisasi terkait dengan KUR. Kemudian kita karena binaan juga dari BRI, kita terpilih menjadi Desa Brilian. Wow, Ya, keren banget Desa teman-teman. Brilian. Ya, Desa Brilian. Dari 800 desa, kita terpilih menjadi 5 besar di Desa Brilian. Dan itu sudah kita canangkan tahun ini kita mendapatkan CSR dari mereka. Wow, Iya, amin. CSR. Semoga lancar ya Bapak. Iya, amin. Dan terkait dengan pembiayaan, kita sudah ada yang tembus juga beberapa petani. Karena kenapa baru beberapa petani dari sekian kelompok tani? Karena dilihat dari faktor usaha, kemudian pendidikan, bagaimana usaha itu lamanya, penghasilannya berapa, itu dilihat juga. Sehingga ketika didata oleh mereka, faktor internal dari BRI-nya masuk apa enggaknya, mereka akan salurkan seperti itu. Ya. Oh, jadi dari BRI ini udah ada ya Bapak? Ya sudah ada. Wow. Ya. Jadi udah kebantu lah ya Bapak dananya itu dari BRI gitu ya dari Bapak. BRI. Selain BRI juga apakah ada gitu Bapak? Ada yang dari Basnas ya. Dari Basnas ada beberapa petani juga yang sudah dapat, itu di petani cabai. Itu khusus hanya petani cabai aja. Sekitar 16 orang sudah dapat dana dari Basnas. Oh. Ya. Iya ya Bapak. Menarik ya Bapak. Ya. Nah, selama Bapak kemarin ngelihat petani-petani yang udah dapat gini kredit mikronya gitu, dapat dana lah bisa dikatakan ya Bapak. Nah, tentunya kan ada permasalahan-permasalahan ya Betul. Bapak. Nah, permasalahan yang muncul itu seperti apa Bapak? Karena kan tadi Bapak juga sampaikan ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu ya Bapak. Betul. Nah, mungkin bisa disampaikan gitu permasalahannya apa yang dihadapi gitu Bapak? Oke. Kalau faktor dari internal, permasalahannya satu mungkin dari pekerjanya mungkin ada yang kurang gercep gitu, gerak cepat ya, sehingga petani kewalahan untuk mengisi data. Kemudian terkait dengan bagaimana sih mereka memberikan pemahaman kepada petani, karena kan petani itu rata-rata di bawah SMA pendidikannya. Pendidikannya, faktor internal ya Bapak. Iya. Sehingga ketika orang-orang yang dari internal BRI mengarahkan kepada petani, ya sangat lambat gitu untuk menangkapnya gitu kan. Sehingga para petani pun bingung, ini harus ngapain nih gitu.
Nah, ke BRI pun kewalahan terkait hal itu gitu. Pengisian data segala macam sehingga Gapoktan pun harus turun gitu. Gapoktan pun harus turun. Iya, Bapak. Iya. Oh, jadi inti permasalahannya tuh hampir sebelum kegiatannya ya, Bapak, Iya, sebelum sebelum pendanaan. Jadi kayak Mm-mm. waktu ngisi-ngisinya juga ya, Iya, Bapak. terkait Ngisi pendataan administrasi, ya, Bapak, iya. administrasi. Betul. Nah, ketika sudah mendapat dana nih kan ada beberapa petani cabai yang memang sudah mendapat dana gitu. Nah, ketika menjalankan dan mengembalikan uangnya itu kan harus dikembalikan dananya ya, Betul, Bapak, karena kan betul. kredit gitu Iya, ya, betul. Bapak. Nah, itu ada permasalahan nggak ada dana buat ngembalikan, atau mungkin gagal panen jadi nggak bisa ngembaliin uang, atau juga memang mungkin kurang tanggung jawab untuk mengembalikan, atau itu bagaimana, Bapak? Apakah ada gitu seperti itu contohnya? Kalau untuk pengembalian di Danakur kan itu tidak ada agunan ya. Jadi di bawah 20 juta itu tidak ada agunan. Oh iya, Bapak. Tetap harus dikembalikan tapi tidak ada agunan. Nah, akan tetapi ketika pembayaran itu dilakukan oleh para petani, itu kita ada namanya yarnen, bayar panen per 3 bulan. Nah, ada beberapa petani yang nabung di bendaharanya sendiri di kelompok tani, nabung untuk pembayaran setiap 3 bulan. Yang ditakutkan adalah takutnya gagal panen, seperti itu. Tapi ada juga yang petani ngeyel gitu. Mereka sudah dikasih jeda yarnen 3 bulan, tetapi mereka tetap nggak nabung untuk persiapan pembayaran 3 bulan, iya, seperti Bapak. itu. Dengan alasan satu gagal panen, kemudian misalnya lagi rusak lah gitu, ya di lahannya terkait dengan cuaca, kemudian dengan ya hukum alam seperti itu. Itu sih rata-rata permasalahan di petani. Makanya SDM-nya perlu Ditingkatin gitu ya, Pak. dalam hal pendidikan. Gitu. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, tadi Audi juga sempat tahu nih mengenai tanpa anggunan gitu ya, Iya. Pak. Nah, itu bisa dikategorikan pinjaman kredit tanpa anggunan KTA ya, Bapak? KTA, oh betul. ya, benar, KTA gitu ya, Iya, teman-teman. betul, Itu betul. masuk KTA ya, Bapak? KTA. Oke. Nah, terus misal nggak bayar gitu ya, Bapak, dan mungkin petaninya kurang menyiapkan dana gitu yang seharusnya memang gimana pun tetap harus dibayar. Iya. Sedangkan itu kan udah ada spare waktu gitu ya, Bapak. Nah, itu solusinya gimana, Bapak, yang diberikan gitu? Iya. Kita sih selalu komunikasi dengan pihak BRI ataupun Badnas gitu terkait dengan pembayaran yang akan dibayarkan oleh petani, seperti itu. Misalkan kita telat, kita komunikasi dengan mereka, Pak, mohon maaf ya kami telat karena ini belum bisa bayar. Tolong Pak, misalkan dikasih jangka waktu lagi, ya. Yang tadinya 1 tahun, jadi 1,5 tahun seperti itu. Asal komunikasi aja, asal komunikasi seperti itu. Jadi banyak keringanan-keringanan yang diberikan ya Ya, sebenarnya, keringanan. Bapak. Oke, Bapak. Tapi untuk sepengetahuan Bapak gini, Bapak, karena Bapak menaungi juga gitu ya, Iya, Bapak. betul. Nah, itu kan kreditnya ada bunganya ya, Bapak. Iya. Nah, bunganya tuh bisa dikatakan gede atau enggak, Bapak, menurut Bapak gitu? Kalau untuk sekarang kan bunganya sekitar 6% ya. Iya. Iya. Itu sih sebetulnya kalau kita kalkulasikan dari misalkan 10 juta ya kita pinjam dengan uang kur, itu pengembaliannya untuk keseluruhan kita hitung hanya 317.000. Oh, Jadi kecil sebetulnya. iya, Bapak. Ya, kecil sebetulnya. Cuma mungkin untuk pengembalian namanya kita di petani ya, kadang gagal panen. Makanya ada komunikasi lebih lanjut lagi terkait dengan pembayaran seperti itu. Oke, sebenarnya dari masalah bunganya nggak bisa dikategorikan nggak terlalu besar gitu ya, Betul. Bapak. Cuman karena mungkin petaninya gagal panen, terus karena gagal panen jadi nombok-nombok gitu ya, Bapak. Iya. Belum yang kecil, bunga yang kecil tadi, tapi harus ditambah nombok-nombok. Jadi kan makin gede gitu ya, Makin Bapak. gede, Mungkin betul. itu permasalahan Iya, petani ya, betul, Bapak. betul. Mengenai kredit ini ya, Bapak. Nah, yang Bapak ketahuin dari kredit ini nih ada macamnya, ada apa aja, Bapak, yang Bapak ketahuin gitu? Mungkin ada kayak kredit motor, kredit perumahan, kemudian kayak GOR juga ya, Iya. seperti itu. Ya ada beberapa sih, banyak ya. Tergantung kebutuhan mereka seperti itu. Salah satunya yang tadi KTA itu ya, Ya, Bapak, KTA. kredit tanpa Tanpa anggunan agunan, gitu. betul. Intinya di bawah 20 juta Iya, itu di ya, bawah Bapak. 20 juta. Oke, Bapak. Mungkin seru banget ya teman-teman, ini udah ngebahas barusan sampai permasalahan dan jenis-jenis dari mikro gitu ya, Mikro. Pak, kredit mikro gitu ya, Bapak. Nah,
Tadi kan udah membahas ini lebih ke membahas mengenai permasalahan petaninya ya Bapak. Petani seperti apa, faktor internalnya dan eksternalnya gitu mengenai pengembalian uangnya gitu ya Bapak, peminjaman dananya dari kredit mikro Indonesia gitu ya Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri kelembagaan seperti apa yang ideal untuk melakukan pengembangan kredit mikro yang ada di Indonesia Bapak? Kalau kelembagaan sih mungkin pastinya yang formal ya, Oh iya yang Bapak. sudah dinaungi, yang kerjasama dengan kementerian-kementerian ya, kayak Kementerian Pertanian Iya. membawahi sektor pertanian seperti Iya itu. Bapak. Nah, itu kan lembaga formalnya seperti BRI Iya dan yang Bapak. lainnya ya, Iya iya gitu. benar. Yang termasuk kepada formalnya seperti itu. Oke. Jadi yang jelas intinya ada sifat nyaman ya, yang diketahui asetnya oleh Kementerian Pertanian gitu, kerjasamanya. Oke Bapak, mungkin Bapak menyampaikan tadi tuh yang penting lembaga gitu ya Pak, lembaga formal Ya, gitu lembaga ya. formal. Mungkin karena administrasinya jelas dari Jelas. awal ya Bapak. Terus ke petaninya juga mungkin ada pelatihan-pelatihan sebelumnya Iya, kan ada betul, ini ya betul. Bapak. Sosialisasi, gitu ya ya. Bapak. Mungkin Bapak menyebutkan akhirnya menyebutkan lembaga formal. Contohnya ya salah satunya bank gitu ya Iya, Bapak, bank. Bank BRI yang Iya, Bank mungkin BRI. yang sudah memberikan dana gitu ya Iya. Bapak. Oke Bapak. Nah, upaya atau kebijakan apa gitu ya Bapak untuk meningkatkan dari kredit mikro di Indonesia gitu Bapak? Upayanya apa ya Bapak kira-kira Upayanya Bapak? mungkin salah satunya bekerja sama ya dengan pemerintah, memberikan istilahnya pemahaman kepada para petani dalam sektor agrobisnis kan luas ya cakupannya. Iya benar Jadi Bapak. memberikan pemahaman dulu bahwa kredit mikro itu sangat penting Iya, adanya. Bapak. Karena kredit mikro itu kan dari tahun 2005 sebetulnya akan dicanangkan oleh pemerintah sebagai Iya. peningkatan kapasitas baik itu SDM-nya maupun usahanya, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman kita ketahui kredit mikro ini sangat penting gitu ya Sangat Bapak. penting. Buat petani ini Iya. sangat penting ya Bapak. Dan tadi dikatakan kalau dari Bapak sendiri bilang bahwasannya mengenai bunga tidak terlalu besar gitu Ya, ya Bapak. betul. Cuman mungkin karena ada faktor-faktor eksternal yang lain yang mungkin membuat petani ini susah mengembalikan uangnya dan akhirnya itu menjadi permasalahan di dalam kredit mikro itu sendiri gitu ya betul. Bapak. Tapi syukurnya dari lembaga formal tadi juga udah disebutkan udah ada ini ya Bapak, apa sosialisasi ya sosialisasi. Bapak. Jadi nggak langsung tiba-tiba gitu ya Iya, Bapak. betul. Cuman mungkin petaninya ini ya Bapak, kemarin pengalamannya ketika ada sosialisasi atau nggak ikut semua gitu tuh bagaimana Bapak? Jadi ketika sosialisasi di sosialisasi terkait dengan lembaga bank, itu ada beberapa kelompok tani yang tidak hadir seperti itu. Nah, itu kan sosialisasinya ada 2 dari Bank Mandiri berikut dengan Bank BRI. Nah, dari Bank BRI biasanya sosialisasi di Gapoktan. Kalau Bank Mandiri biasanya di kelompok tani seperti itu. Oh, iya Bapak. Jadi kalau di Gapoktan kita undang pengurusnya aja yang datang, ya, baru disebarluaskan ke petani-petani. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin tadi kan Bapak sempat ngebahas atau Audrey nge-notice nih mengenai tadi ada yang BRI, terus ada bank yang lain, tadi ada yang ke Gapoktan sama ada yang kelompok tani. Nah mungkin teman-teman yang nonton nih masih bingung gitu Bapak, perbedaannya Gapoktan sama kelompok taninya itu apa gitu Bapak? Apa Oke. Gapoktannya nih yang gedenya, apa kelompok taninya yang agak kecilnya atau bagaimana Bapak? Betul, oke. Jadi kalau Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani, iya, gabungannya. Bapak. Jadi induknya kelompok tani. Nah, Gapoktan ini membawahi kelompok tani. Kelompok tani ini ada 2. Ada 3. Jadi membawahi Taruna Tani, kelompok tani dewasa, kelompok wanita tani. Oh, Gitu. gitu ya Bapak. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ini udah paham gitu ya perbedaannya gitu ya Perbedaan Bapak, semoga Gapoktan dan aja gitu ya. kelompok tani. Iya. Seru banget nih teman-teman, barusan udah ngebahas mengenai KUR gitu ya Bapak. Dan mungkin banyak nih informasi yang Audi dapat ataupun teman-teman yang lagi nonton podcast ini Iya. gitu Bapak. Dari informasi yang saya terima dari Bapak gitu, di mana Bapak kan turun langsung ke lapangan seperti itu ya Bapak dan menjalani juga gitu. Dan sebelum menjalani juga Bapak udah ada
faktor-faktor pendukung, contohnya tadi kayak dari SMA-nya ngebahas pertanian, kuliahnya juga di Jepang mengenai pertanian, dan syukurnya balik ke Indonesia dan diterapkan gitu ya Bapak. Oke, mungkin tuh buat contoh kita nih sebagai mahasiswa, mungkin nanti lanjut studi keluar ataupun kemanapun nanti harus balik lagi ke desanya gitu ya Bapak, untuk membangun desanya gitu ya Bapak. Ini salah satu contoh pengabdian ya Bapak. Oke, mungkin itu saja Bapak yang mungkin bisa ditanyakan gitu. Iya. Ya, jadi terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk datang di podcast AGB Talks ini ya Bapak, di Agribusiness Talks ini. Dan tentunya saya berterima kasih lagi. Semoga bisa berjumpa di lain waktu gitu ya Bapak. Dan terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton juga ya Bapak. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Sekian dari AGB Talks. Sampai jumpa. Yeay. Iya,